Jadi materi untuk hari ini adalah eksternalitas. Bab 10 bagian pertama ya. Hari ini kita akan membahas eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Nanti kita akan bahas. Salah satu prinsip dari bab 1 yang pertama yang 10 prinsip ekonomi ya. Jadi pasar umumnya merupakan cara terbaik untuk mengatur kegiatan perekonomian. Jadi perekonomian itu biarkan diserahkan ke pasar. Pemerintah tidak perlu intervensi ke pasar berupa kebijakan seperti itu. Jadi cara terbaik untuk mengatur perekonomian adalah diserahkan ke pasar. Nah, namun hal ini berlaku jika asumsi tidak ada kegagalan pasar, tidak ada market failure. Artinya apa? Hasil pasar akan kompetitif dan efisien dan memaksimalkan surplus total. Yang maksud memaksimalkan surplus total itu adalah memaksimalkan surplus produsen dan konsumen. Seperti itu, paham ya, surplus total. Jadi, kalau untuk pasar kompetitif, kenapa efisien? Karena pasar kompetitif tadi penjualnya banyak, pembelinya banyak, jadi harganya itu harga kompetitif. Jadi dengan di sini kalau pasarnya kompetitif, konsumen diuntungkan dengan adanya persaingan harga. Jadi harganya itu udah harga kompetitif. Salah satu jenis kegagalan pasar adalah eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Itu adalah dampak dari tindakan seseorang yang tidak mendapat kompensasi terhadap kesejahteraan orang yang memperolehnya. Artinya apa? Dia tidak mendapat kompensasi dari orang lain. Maksudnya gimana? Kan kalau di ekonomi ada yang namanya untung rugi ya. Jadi kita di perekonomian kita harus melihat manfaat atau biayanya. Mana yang lebih besar? Kalau manfaatnya lebih besar dari biayanya, maka dalam keputusan ekonomi itu adalah yang harus dijalankan. Cuman kalau biayanya lebih besar dari manfaat, maka hal itu tidak perlu dijalankan. Nah, yang disebut eksternalitas ini ada dua, eksternalitas negatif atau positif, tergantung dampaknya. Pihak yang memperolehnya dirugikan atau diuntungkan. Jadi kalau eksternalitas negatif, dampak terhadap pihak terkait merugikan, sedangkan originalitas positif, dampak terhadap pihak terkait itu adalah menguntungkan. Seperti itu. Jadi apa sih eksternalitas itu? Contohnya, pembeli dan penjual dalam perekonomian itu mementingkan diri sendiri. Seperti itu, mementingkan diri sendiri ya. Jadi dia mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Gitu. Dia nggak mempedulikan biaya atau manfaat secara eksternal dari tindakan mereka sehingga pasar menjadi efisien. Dia cuma berpikir hal itu menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dia nggak berpikir hal itu menguntungkan bagi orang lain seperti itu atau merugikan bagi orang lain. Paham ya? Dia cuma pikir bagi dirinya sendiri. Dia nggak berpikir buat orang lain. Ya. Nah, dalam bab 1 ini yang 10 prinsip ekonomi, hal ini menyebabkan kegagalan pasar, market failure atau eksternalitas. Yang masuk eksternalitas jadi hal eksternal di luar keuntungan dirinya sendiri. Jadi pemerintah terkadang dapat memaksimalkan hasil pasar dengan adanya eksternalitas melalui kebijakan publik yang bisa meningkatkan efisiensi. Jadi di sini peran pemerintah perlu intervensi untuk meningkatkan hasil pasar jika adanya eksternalitas dengan cara membuat peraturan atau kebijakan publik. Tujuannya agar pasar kembali kompetitif, pasar lebih efisien seperti itu. Nah, di sini peran pemerintah perlu. Jadi pemerintah ini diperlukan ya untuk menghadapi eksternalitas. Contoh
eksternalitas negatif. Maksudnya apa sih eksternalitas? Contohnya, kita bikin pabrik, pabriknya itu produksi barang. Nah, ternyata dia produksi barang nyebabin polusi udara. Nah, dia nggak mikirin efek polusi udaranya bagi masyarakat. Dia cuman mikirin kita produksi barang, kita dapat profit seperti itu. Cuman dia ngasilin polusi udara, dia nggak peduli seperti itu. Nah, padahal polusi udaranya itu bisa merugikan masyarakat. Nah, itu disebut eksternalitas negatif. Terus masyarakat nggak dapat ganti rugi dari akibat polusi yang kita sebabkan. Jadi kita punya pabrik, bikin polusi, masyarakat dirugikan, cuman kita nggak mau kasih kompensasi ke masyarakat akibat polusi udara kita. Seperti itu. Atau anjing tetangga yang menggonggong. Kita punya binatang peliharaan berisik, tujuannya binatang peliharaannya untuk jaga biar kita nggak kemalingan ya. Ternyata binatang peliharaannya itu berisik, menggonggongnya mengganggu tetangga. Jadi tetangga tengah malam lagi tidur keberisikan karena tadi binatang peliharaan yang kita miliki. Bagi kita binatang peliharaan itu menguntungkan kita karena menjaga kita. Cuman bagi tetangga itu berisik karena mengganggu ketentraman dia. Sedangkan tetangga itu nggak dapat kompensasi akibat tadi gonggongan binatang peliharaan kita. Seperti itu. Eksternalitas negatif kita hanya memikirkan diri kita sendiri efeknya. Negatifnya bagi orang lain, bagi tetangga kita nggak kita pikirkan. Atau misalnya kita nyalain musik melalui sound system di tengah malam berisik seperti itu di kamar kosan. Misalnya kita tinggal di kosan. Nah, kamar kosan sebelah Anda merasa terganggu karena tengah malam berisik. Seperti itu. Bagi kita musik itu menguntungkan bagi kita, jadi membuat kita menjadi bersemangat. Nah, cuman di malam hari tetangga merasa terganggu karena tidurnya terganggu oleh musik kita. Bagi kita musik itu menguntungkan, bagi tetangga musiknya itu berisik dan merugikan tetangga itu, dan kita nggak ngasih kompensasi ke tetangga itu akibat musik kita yang berisik. Atau polusi udara untuk proyek konstruksi, kita punya proyek konstruksi nyebabin polusi udara, masyarakat kita nggak memberi kompensasi ke masyarakat, ganti rugi ke masyarakat seperti itu, karena kita mikirin kalau ganti rugi ngeluarin biaya lagi seperti itu. Terus juga nih misalnya kan polusi suara ya tadi menyebabkan, jadi pas bikin konstruksi suaranya berisik, tang 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 gitu. Nah, kita nggak peduli pada masyarakat, bikin polusi udara, desibelnya tinggi ya, desibel polusi suaranya. Lalu resiko kesehatan ya, misalnya udah sering ya akibat merokok. Kita merokok kan untuk kepentingan kita sendiri, jadi kita udah kecanduan akibat nikotinnya. Jadi perokok pasif itu kan dirugikan dari asap rokok kita. Padahal asap rokok itu menyebabkan efek eksternalitas negatif ke pengguna non rokok, seperti itu orang yang nggak mau merokok. Di Indonesia hampir 70% masyarakatnya merokok. Jadi dia itu menyebabkan kerugian bagi 30% masyarakat yang tidak merokok. Seperti itu. Kan itu menyebabkan penyakit paru-paru seperti itu. Nah, orang yang nggak ngerokok kena penyakit paru-paru akibat orang yang merokok. Seperti itu. Kan dirugikan ya. Jadi misalnya orang yang nggak ngerokok mesti ke rumah sakit gara-gara orang yang merokok itu nggak tanggung jawab, dia bayar biaya rumah sakitnya. Nah, itu kan merugikan ya. Seperti itu eksternalitas negatif. Terus juga berbicara di ponsel saat mengemudi. Jadi orang mengemudi sambil berbicara itu sama aja kayak orang lagi hilang kontrol, lagi dalam kondisi tidak fokus seperti orang mabuk seperti itu. Jadi resiko kecelakaannya tinggi bagi kita.
kita lagi terima telepon penting nih, cuman bagi orang lain indikasi bakal ada kecelakaan makin tinggi karena kita nggak fokus seperti itu. Bagi kita, kita menguntungkan bisa menelpon, bagi orang lain merugikan karena tindakan kita bisa membahayakan orang lain. Cuman kita nggak peduli karena kita memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, itu sebuah eksternalitas negatif ya. Nih, contohnya nih, ekonomi kesejahteraan pasar bensin. Misalnya harga keseimbangan $2,5. Kuantitas keseimbangan itu adalah 25 galon bensin. Jadi equilibrium pasar yang memaksimalkan surplus produsen dan konsumen adalah ini, yang garis supply warna biru sama garis demand warna biru. Ini adalah nilai bagi penjual dan nilai bagi pembeli. Private value bagi pembeli sama private cost bagi penjualnya. Nah, peran eksternalitas gimana? Nah, ternyata dalam memproduksi bensin ini menyebabkan external cost, eksternalitas negatif. Akibat apa? Kabut asap, gas rumah kaca. Seharusnya agar untuk mengofset adanya efek negatif ini, kita harus bayar kompensasi. Perusahaan produsen bensin ini harus nambahin biayanya sebesar $1 per galon minyak, seperti itu. Biayanya ditingkatin karena kita harus ngebayar biaya eksternal. Jadi tadi kurvanya yang supply-nya privat cost warna biru sekarang jadi social cost. Jadi dia punya tanggung jawab sosial. Harganya dinaikin. Kenapa? Tadi tujuannya karena ini menyebabkan kerugian. Walaupun memberikan manfaat untuk transportasi, cuman menyebabkan kerugian berupa gas rumah kaca dan kabut asap ya, karbon dioksida ya. Karena sekarang efek pemanasan global nyata ya. Sekarang udah mulai memasuki global boiling. Jadi sudah pemanasan globalnya udah di puncak, makanya udara sekarang, temperatur sekarang semakin panas ya. Karena tadi pemanasan global, masih pakai bahan bakar fosil, nggak mempedulikan tadi eksternalitas negatif. Harusnya ditambahin harganya seperti ini. Tambahin harganya melalui apa? Melalui pajak seperti itu. Jadi harusnya social cost, harusnya harga ditambahin ada yang namanya pajak karbon itu. Jadi seharusnya harganya itu naik akibat produsen menggeser kurva supply-nya jadi social cost. Ada tambahan pajak dari pemerintah ya. Jadi harganya itu sekarang $3, yang diproduksi jadi 20. Semakin sedikit karena hal ini memberikan efek negatif berupa gas rumah kaca ya atau karbon dioksida ya, pasar untuk bensin. Jadi harga keseimbangannya adalah di $3 sama kuantitasnya 20. Kan tadinya kuantitasnya 25, harganya 2,5. Karena dia punya eksternalitas, maka kurva supply-nya yang warna hijau ya. Ini namanya kurva biaya sosial. Tadinya kurva biaya privat bagi penjual, sekarang biaya sosial karena dia punya tanggung jawab sosial, dikenakan pajak oleh pemerintah, jadi harganya meningkat, kuantitasnya turun. Tujuannya untuk apa? Meredam pemanasan global. Besar bensin, nah seperti itu. Jadi dengan adanya pajak bagi penjual, jadi ada tambahan pajak $1 per galon. Jadi akan menggeser kurva supply-nya ke kiri seperti ini ya. Jadi ini adalah keseimbangan yang baru, tadinya 25 galon bensin $2,5, harganya dikenakan pajak $1,
kurva supply-nya bergeser sekarang jadi $3. Kenapa naiknya dari 2,5 enggak 3,5? Karena tadi di ekonomi kalau kurvanya bergeser, maka harganya juga berubah ya. Walaupun di sini dikenakan $1 ya. Jadi harga keseimbangannya jadi $3. Kenapa kalau harganya lebih mahal, jadi pembeli pasti ngurangin pembeliannya dong, iya kan? Jadi harga makin mahal, pembeli makin berkurang daya belinya. Jadi tinggal 20 yang terjual pada kondisi harga $3. Nah, ini yang disebut internalisasi dari eksternalitas. Apa itu internalisasi eksternalitas? Jadi mengubah insentif sehingga masyarakat memperhitungkan dampak internal, dampak eksternal dari tindakan mereka. Contohnya, jadi untuk mengatasi eksternalitas ini, pemerintah harus memberikan insentif bagi masyarakat agar masyarakat paham dampak dari tindakan mereka secara eksternal. Jadi untuk mengurangi adanya pemanasan global, jadi kita harus menambah pajak pemerintah, maksudnya harus menambah pajak sebesar $1 per galon kepada penjual yang menjual bensin, sehingga biaya penjualnya ini jadi biaya sosial. Jadi dia punya tanggung jawab sosial penjualnya, karena penjualnya ini merugikan masyarakat. Dia dia harus tanggung jawab pajaknya ini seperti itu. Nanti duit pajaknya bisa dipakai apa? Nanti duit pajaknya bisa dipakai untuk konservasi hutan, untuk menyerap karbon seperti itu. Kalau nggak ada duit pajak yang diaplikasikan dari pajak karbon itu, nah maka nanti nggak bakal ada APBN yang digunakan nanti buat konservasi lingkungan untuk meredam biaya karbon. Biayanya dari mana? Masa dari utang? Harusnya biayanya itu diambil dari penjualnya, karena penjualnya harus bertanggung jawab ya, biaya sosial. Nah, makanya di sini muncul equilibrium pasal yang baru. Namanya equilibrium optimal sosial. Jadi sosial dia punya tanggung jawab sosial. Jadi baru sudah optimal seperti itu. Dengan mengenakan pajak pada pembeli, maka pasar akan optimal. Jadi tarif penerimaan pajaknya itu bisa dipakai untuk tadi konservasi lingkungan, untuk meredam peningkatan polusi karbon dioksida seperti itu. Nah, tadi kan kita bicara eksternalitas negatif, sekarang ada yang namanya eksternalitas positif. Contohnya, vaksinasi penyakit penular tidak hanya melindungi Anda, tapi juga melindungi orang lain. Misalnya yang mengunjungi pasar atau mengunjungi bagian produksi setelah Anda. Contohnya apa? Contohnya kayak vaksin COVID. Jadi kita kalau divaksin tujuannya selain melindungi diri sendiri, kita juga melindungi orang lain. Jadi orang lain itu enggak terkena virus COVID-19 karena kita sudah divaksin. Seperti itu. Kan ada orang yang nggak mau divaksin, dia nggak mau divaksin apa? Dia takut sakit karena disuntik sakit. Seperti itu. Terus juga ada konspirasi-konspirasi kalau vaksin itu ada apa gitu. Padahal vaksin itu tujuannya untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Jadi punya eksternal positif itu, vaksin itu melindungi orang lain dengan cara kita melindungi diri sendiri dengan divaksin. Makanya ada vaksin pertama, vaksin kedua, ada booster ya. Tadi tujuannya untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Melindungi orang lainnya ini kan disebut eksternalitas positif. Secara tidak langsung kita udah melindungi orang lain juga. Dengan kita nggak terkena COVID-19, orang lain juga nggak terkena COVID-19. Bayangkan kalau kita nggak divaksin. Jadi sebelum ada vaksin, tingkat mortality akibat COVID-19 kan tinggi. Setelah ada vaksin, tingkat mortalitasnya jauh lebih rendah. Seperti itu ya kan. Jadi, terus apalagi riset dan
penelitian dan pengembangan menciptakan pengetahuan untuk orang lain. Contohnya, Albert Einstein nemuin rumus E sama dengan MC kuadrat. Nah, hal itu kepake sama sekarang buat ilmuwan sekarang buat nyiptain hal-hal baru seperti itu, teknologi-teknologi baru. Nah, jadi penelitian yang dia ciptakan itu bisa menyebabkan pertumbuhan pengetahuan seperti itu. Jadi secara tidak langsung. Jadi kan Einstein nggak tahu bakal rumusnya ini bisa berguna buat apa. Ternyata di masa depan banyak ilmuwan yang diuntungkan karena tadi penelitiannya dia, teori penelitiannya dia. Nih, jadi terus misalnya kalian kuliah di perguruan tinggi nih. Nah, ini akan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya sehingga bisa mengurangi kejahatan dan memperbaiki pemerintahan. Misalnya kalian ingin pemerintahan yang lebih baik, nah kalian harus masuk ke perguruan tinggi. Jadi dengan merubah generasi sebelumnya. Jadi dengan generasi sekarang yang pendidikannya lebih baik, jadi bisa mengurangi misalnya adanya korupsi seperti itu, mengurangi kejahatan. Terus juga dapat pendapatan yang lebih baik. Seperti itu. Kan sebelumnya orang terpaksa mencuri karena dia nggak terima kerja di mana-mana. Seperti itu. Dengan ada tingkat pendidikan yang lebih baik, misalnya kalian lulusan sarjana, kalian bisa terserap pasar tenaga kerja. Seperti itu. Jadi insentif kalian untuk berbuat kejahatan jadi berkurang. Seperti itu. Jadi tingkat pendidikan, jadi meningkatkan human capital ya. Jadi masyarakat Indonesia tenaga kerjanya banyak itu sebuah aset seharusnya jika sumber daya manusianya berpendidikan seperti itu ya. Jadi dia bisa memperbaiki pemerintahan dan mengurangi kejahatan. Makanya pendidikan itu penting ya di suatu negara. Apalagi negara yang tenaga kerjanya banyak. Seperti Indonesia itu sebenarnya aset. Dia jadi beban kalau masyarakatnya itu nggak berpendidikan, jadi nggak berserap di pasar tenaga kerja seperti itu. Jadi eksternalitas positif. Jadi eksternal positif itu memberikan dampak positif bagi masyarakat ya. Simpelnya seperti itu ya. Dia punya external benefit, berdampak positif pada masyarakat. Jadi kalau eksternalitas negatif berdampak negatif, kalau eksternalitas positif berdampak positif. Jadi jika eksternalitas negatif adalah kuantitas pasar yang lebih besar diinginkan secara sosial. Jadi dia efek privatnya itu lebih besar daripada efek sosial. Sedangkan kalau positif, efek sosialnya lebih besar daripada efek privat pribadi. Jadi kuantitas pasarnya itu kalau yang negatif harusnya lebih sedikit, kalau eksternalitas positif harusnya lebih banyak. Seperti itu intinya. Maka perlu adanya internalisasi eksternalitas. Jadi barang dipajakin untuk eksternalitas negatif untuk mensubsidi eksternalitas positif. Misalnya gimana? Kita majakin polusi udara, contohnya kayak bensin, seperti itu. Terus juga rokok misalnya, atau pajakin minuman keras, karena berdampak negatif bagi masyarakatnya. Nah, duit pajak ya bisa dipakai untuk membiayai yang bereksternalitas positif, contohnya untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai kesehatan, BPJS atau pendidikan, seperti itu, untuk kayak kartu Indonesia Pintar. Jadi hal yang negatif itu dikenakan pajak untuk membiayai hal-hal yang positif, yang punya eksternalitas positif, yang membuat dampak positif bagi masyarakat. Jadi kebijakan publik ini sebaiknya pemerintah turun tangan pada eksternalitas itu. Jadi ada yang disebut kebijakan komando.
atau kontrol untuk mengatur perilaku langsung. Contohnya nih, jadi pemerintah bikin kebijakan pusat, jadi dia batasin polusi yang dikeluarkan, jadi dia ngebatasin polusi, jadi polusi dibatasin sama pemerintah, jadi maksimal polusi karbon berapa dibatasin sama pemerintah. Tujuannya itu untuk mengadopsi teknologi tertentu untuk mengurangi emisi. Jadi kan sekarang lagi dia adopsi mobil listrik. Jadi mobil listrik PPN-nya dikurangin, tujuannya apa tadi? Untuk menggantikan mobil atau motor yang berbahan bakar bensin yang punya efek gas rumah kaca, karbon dioksida, global warming. Karena global warming itu isu dunia nomor satu ya. Jadi negara G20 tujuannya adalah mengurangi emisi, salah satunya dengan cara mobil atau motor listrik seperti itu ya. Kalau enggak nanti pembukaan air bakar naik, terus temperatur makin panas, jadi masyarakat nggak efisien dalam bekerja karena terlalu panas. Seperti itu, dirugikan ya. Jadi munculnya banjir jadi bisa lebih sering karena tadi air dari laut semakin tinggi ya, gara-gara kutub utara, kutub selatan mencair esnya. Nah, ini adalah kebijakan komando. Kebijakan berbasis pasar ini contohnya memberikan insentif untuk swasta untuk menyelesaikan masalah sendiri. Contohnya pajak korektif. Jadi besarannya itu misalnya tadinya dibatasin karbon dioksida maksimal 1.000 ton yang dibolehin. Nah, kalau ini beda, per ton karbon dioksida dipajakin oleh pemerintah. Pajaknya ini nanti dipakai buat subsidi hal-hal yang positif seperti pendidikan atau kesehatan lainnya. Terus juga izin polusi, misalnya ada pollution permit, jadi untuk melakukan suatu produksi barang dan jasa yang menyebabkan polusi, dia harus beli izinnya. Nah, izinnya ini diperjualbelikan oleh pemerintah. Itu. Jadi dia harus beli izinnya dulu untuk biar apa tadi, pemerintah biar bisa mengontrol polusi ini. Itu. Kan kalau izinnya izinnya kan bayar ya, Kak. Kalau bayar pasti ningkatin kos perusahaan dong. Pasti harganya bakal naik, barang yang dijual bakal lebih sedikit ya. Makanya pajak korektif itu penting. Jadi pajak korektif itu dirancang untuk mendorong perusahaan swasta untuk memperhitungkan biaya sosial yang timbul akibat eksternalitas negatif. Nah, ini pajak korektif diperkenalkan oleh Arthur Pigo ya. Jadi pajak korektif yang ideal adalah external cost. Jadi dia mempertimbangkan biaya eksternal negatif. Tujuannya ini untuk mensubsidi eksternalitas positif. Seperti itu. Nih, jadi pajak dan subsidi lainnya mendistorsi insentif, menjauhkan perekonomian dari kondisi optimal. Contohnya gimana? Sekarang kan TPN misalnya untuk kebutuhan pokok seperti beras, itu kan nggak dikenakan ya, soalnya tadi untuk kebutuhan pokok. Nah, contohnya lain yang bisa mendistorsi kondisi optimal, contohnya kayak kalau kalian makan itu dapat pajak daerah ya, PB1, itu bukan PPN, PB1. Jadi kan makan itu penting buat kehidupan sehari-hari ya. Kalau dipajakin itu artinya hal yang baik, kenapa dipajakin seperti itu. Terus apalagi hal yang baik kayak pajak penghasilan. Kalian dapat penghasilan, pajakin. Padahal itu hal baik. Kecuali penghasilannya dari hal-hal yang buruk ya, yang contohnya kayak dari pabrik rokok misalnya. Kalau penghasilannya dari jualan barang dan jasa konsumsi, kan harusnya itu baik bagi masyarakat. Nah,
harusnya digunakan pajak korektif seperti itu. Yang disebut pajak korektif adalah dia majakin hal-hal yang merugikan bagi masyarakat, terus juga subsidi hal-hal yang punya eksternalitas positif bagi masyarakat. Contohnya pajak korektif ini lebih pentingnya, contohnya ini misalnya pajak makanan itu dikurangin jadi 5%, karena kan itu hal positif ya. Kenapa pajaknya tinggi? Yang dipajakin lebih tinggi kayak tadi pajak untuk rokok atau pajak untuk minuman keras seperti itu, yang bisa, atau pajak untuk bensin. Dulu bensin itu disubsidi loh, bukan dipajakin. Baru bensin itu nyebabin global warming, pemanasan global. Marahan pas subsidinya dikurangin, masyarakat demo. Padahal demonya itu malah mendukung global warming, pemanasan global. Sekarang masyarakat sering kebanjiran, terus udaranya panas, Jakarta jadi kota polusi 10 besar di dunia, masyarakatnya itu protes ke pemerintah, padahal kan yang minta buat disubsidi bahan bakar minyak itu bahan bakar bensin itu masyarakatnya sendiri ya. Jadi dia yang minta, malah dia yang protes juga ya. Seperti itu. Jadi harus dipikirkan. Jadi pajak itu harus di korektif itu harus dikenakan pada hal-hal yang eksternalitas negatif ke hal-hal yang eksternalitas positif. Maka seperti itu. Jadi contohnya tadi pajak dikenakan pada perusahaan. Itu jadi perusahaan yang polusinya gede, maka dia harus bayar pajak yang lebih besar. Jadi perusahaan yang polusinya kecil, dia bayar pajaknya juga lebih kecil. Seperti itu. Sekarang kan perusahaan mau apapun usahanya kena PPh badan misalnya 25%. Harusnya disesuaikan. Padahal kan produksi barang, misalnya perusahaan yang produksi barang dan jasa konsumsi, contohnya Unilever kan itu bagus ya. Kenapa pajaknya gede? Kenapa nggak pajaknya itu dikurangin? Jadi sedangkan perusahaan yang mengkonsumsi yang memproduksi hal-hal buruk justru pajaknya harus dinaikin. Lebih adil seperti itu. Atau misalnya perusahaan itu menyebabkan polusi udara, harusnya pajaknya lebih tinggi dibanding perusahaan yang nggak nyebabin polusi udara. Atau polusi limbah ya, karena ada polusi limbah air ya, pajaknya lebih tinggi dibanding perusahaan yang polusi limbah airnya lebih sedikit, karena itu mencemarkan air ya. Itu makanya ya, jadi pajak itu bisa dipakai untuk memerangi hal-hal buruk. Jadi pemerintah itu dibutuhkan untuk mengurangi hal-hal buruk. Kalau nggak ada pemerintah, kegagalan pasar ini nggak bakal bisa diatasi. Jadi peran pemerintah itu pentingnya di sini ya. Jadi hal-hal yang baik justru pajaknya harusnya dikurangi. Seperti itu. Nanti kita demikianlah untuk eksternalitas. Nanti akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nyambung di bagian kedua.